Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NPM 18606013, lokal A1 2018. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi informasi, bimbingan, dan konseling. Yang pertama itu yang akan kita bahas yaitu operasionalisasi pelayanan konseling di era 4.0 atau biasa disebut dengan 4.0. Yang pertama yaitu hasil nyata pelayanan, di mana salah satu layanan bimbingan dan konseling yang mengikuti era 4.0 yang serba otomatis dan digitalisasi ini yaitu dikembangkannya konseling melalui dunia maya atau biasa disebut juga dengan cyber counseling, di mana dalam cyber counseling ini terdapat interaksi antara guru BK sebagai konselor dengan peserta didik sebagai konselingnya. Konseling ini tidak hanya dilakukan secara tatap muka saja, melainkan bisa juga melalui dunia maya atau yang biasa disebut dengan cyber counseling. Di mana dalam cyber counseling ini biasanya menggunakan internet dalam bentuk website, WhatsApp, bimbingan, ataupun cyber counseling yang memanfaatkan telepon atau video call di dalam jejaring sosial. Dengan adanya cyber counseling ini diharapkan konselor tetap dapat menunjukkan rasa empati dan perhatian penuh pada klien dengan cara melihat mimik dan gerak-gerik dari si klien ini dan saling berkomunikasi secara verbal. Selain itu juga ada yang disebut dengan booklet, di mana booklet ini sendiri yaitu buku kecil yang biasanya menjelaskan tentang bimbingan dan konseling dalam mencari jawaban atau solusi dari permasalahan dari si klien ini. Yang kedua itu praktik layanan, di mana dalam praktik layanan konseling di era 4.0 yang serba otomatis dan digitalisasi ini sangat memudahkan bagi klien untuk melakukan konseling. Klien juga bisa melakukan konseling dimanapun walau jarak antara konselor dan konseling itu sangat berjauhan. Di mana di zaman yang sangat canggih seseorang kita dapat menggunakan gadget atau telepon genggam sebagai media konseling ini. Konselor dan konseli dapat langsung melakukan proses konseling dengan cara menelpon, video call, ataupun berupa chattingan di WhatsApp atau media sosial lainnya. Praktik pelayanan akan lebih mudah dan juga menghemat waktu untuk para konseli atau konselor yang mungkin memiliki banyak aktivitas di era 4.0 ini. Akan mempermudah segalanya, tenaga dan praktisi serta efisien akan lebih terasa di era 4.0 ini. Nah, yang ketiga itu ada analisis dan pembinaan AKURS. AKURS merupakan kepanjangan dari acuan kompetensi, usaha, rasa, dan kesungguhan. Guru BK dapat menganalisis klien atau siswa di era 4.0 ini dengan menggunakan DCM yang dibuat melalui Google Form. DCM yang dibuat melalui Google Form ini juga dapat mempermudah klien atau siswa dalam mengisi DCM karena klien atau siswa hanya memerlukan handphone atau gadgetnya. Nah, yang keempat itu ada hasil akhir pelayanan, di mana dalam hasil akhir pelayanan ini pelayanan akan tetap sama, yaitu flying cert atau penilaian segera,
line Japan atau penilaian jangka pendek, dan penilaian jangka panjang. Ada juga Edmodo, di mana hasilnya akan langsung berada di website ataupun layanan konseling virtual internet lainnya, di mana hasilnya tetap itu dari konselor itu sendiri. Yang kedua itu yang akan kita bahas yaitu mengenai media bimbingan dan konseling yang berbasis teknologi informasi. Yang pertama itu ada tujuan bimbingan dan konseling dalam penggunaan teknologi informasi, itu terdiri dari 4. Yang pertama itu mudah digunakan, yang kedua mudah diatur, ketiga tidak rumit, yang keempat itu dinamis. Nah, sedangkan yang kedua itu ada peranan teknologi informasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling menurut ISO 2010, di mana teknologi informasi itu memiliki beberapa fungsi dan peranan dalam bimbingan dan konseling, yaitu publikasi, pelayanan dan bantuan, dan pendidikan. Yang ketiga itu ada penerapan teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling menurut Hans Hadarini tahun 2006, di mana dia menyatakan bahwa teknologi dan internet itu dapat diterapkan dalam layanan konseling. Yang pertama itu ada layanan operasional, layanan informasi, layanan konseling, layanan konsultasi, layanan evaluasi, layanan perencanaan, penetapan, dan tindak lanjut. Nah, yang keempat itu ada kelebihan dan kekurangan dari layanan konseling melalui teknologi informasi. Yang pertama itu ada kelebihannya, di mana kelebihannya itu yang pertama ada pelayanan melalui teknologi informasi mudah diakses. Yang kedua itu tidak membutuhkan biaya transportasi. Yang ketiga itu mengurangi kesulitan dalam pengambilan jadwal yang berkaitan dengan program kelompok. Nah, yang keempat, konseling lebih mau terbuka berbicara tentang permasalahan yang dialami oleh si konselor ini. Nah, yang kelima, konselor itu dapat menyesuaikan kesiapan kondisi dalam mengambil tindakan yang diperlukan, di mana dia tuh dapat memotivasi diri dan meningkatkan keterampilan konseling. Kemudian ada kelemahan dari teknologi informasi dalam BK ini, di mana yang pertama itu konselor tidak bisa memastikan bahwa konselingnya itu benar-benar serius dalam mengikuti konseling ini. Nah, yang kedua itu informasi yang diterima sangat terbatas. Yang ketiga itu dapat menimbulkan jarak fisik maupun psikis antara konselor dengan konseli. Yang keempat itu permasalahan yang dialami oleh si konseli ini sangat beragam baik itu dalam emosi, sehingga kadang-kadang konselor itu mengabaikan sesi-sesi penting dalam proses konseling. Yang keempat itu ada metode penggunaan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Itu ada terbagi jadi dua, yaitu online dan offline. Di mana yang online ini ada website blog, website, sosial media, chatting atau instan atau messenger, ada email dan messenger atau menelpon. Nah, yang offline, sedangkan yang offline itu terdiri dari Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, media interaktif, video player, APN dengan software developer lainnya, dan lain-lain. Yang kelima itu ada implementasi cyber counseling. Yang pertama itu penyampaian layanan konseling. Yang kedua marketing layanan konseling. Yang ketiga penyediaan materi self-help. Yang keempat itu supervisi dari riset. Nah, di sini juga selain itu ada manfaat dari teknologi informasi dalam layanan BK. Yang pertama itu bagi si konseli, di mana yang pertama itu memicu
keterkaitan minat konseli untuk memanfaatkan layanan BK dengan penuh dukungan. Yang kedua itu konseli memperoleh kemudahan, efisiensi dalam waktu dan tenaga dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Sedangkan manfaat teknologi informasi BK bagi konselor itu yang pertama yaitu menjadikan konselor sebagai pribadi yang teraktif, efektif dan efisien dalam penggunaan informasi dan komunikasi teknologi informasi. Yang kedua itu menjadikan konselor sebagai pendidik yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan penggunaan teknologi informasi. Nah, yang ketiga menjadikan konselor lebih terampil terhadap tren penggunaan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Yang ketiga itu menjadikan konselor memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber teknologi lain yang dapat dimanfaatkan dalam proses bimbingan dan konseling. Yang kelima itu menjadikan konseling lebih tertarik untuk mengembangkan perencanaan penggunaan teknologi lain yang dapat memanfaatkan dalam proses bimbingan dan konseling. Selanjutnya itu meningkatkan kemampuan evaluasi atau asesmen terhadap efektivitas penggunaan media komputer dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Baik, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.